Ya, baru nanti kita bahas terkait tadi kita lanjut dengan bagaimana nilai itu bisa diberikan sanksi atau tidak dalam hukum pidana. Kemudian kita bahas juga sedikit tentang kasusnya yang viral saat ini Tom Kalau Lembong. Hmm. Nah, ketetapan MPR tadi ya. Di bawah Undang-Undang Dasar, tapi bukan undang-undang biasa, bersifat normatif dan mengikat. Itu posisinya dia. Nah, sifatnya hanya produk MPR yang masih berlaku dan belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Bersifat pengaturan atau penetapan prinsip tertentu. Misalkan TAP MPR ya, tahun 98 ini tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Kemudian TAP MPR 3 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Sudah dicabut tapi dulu penting. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalkan ada TAP MPR yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu dibawa kemana kira-kira? Bawa kemana? MK Pak, MK? Kenapa dibawa ke MK? di bawah Undang-Undang Dasar. Coba judicial review MK itu apa pengertian? Oh, Undang-Undang Peraturan di bawah Undang-Undang Dasar. MK. Kalau kita mau judicial review ke MK, Menguji objeknya peraturan menguji peraturan presidensial apa? di bawah Undang-Undang Dasar. Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Menguji peraturan, menguji peraturan apa? Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Menguji Nah, Undang-Undang betul, terhadap Undang-Undang Dasar. betul. Nah, kemudian itunya di mana? Apa, Pak? Tap MPR-nya. Di bawah Undang-Undang Dasar. Berarti dia di atas undang-undang atau di bawah undang-undang. Di bawah Undang-Undang. Berarti bisa nggak dibawa ke MK? Oh, nggak bisa. JMA, sorry, Pak. Nggak bisa kan? Dibawa kemana? Nggak bisa. Mahkamah Dibawa Agung. kemana? Kenapa dibawa ke Mahkamah Agung? Karena di bawah Undang-Undang kan, MPR. Loh, tap MPR itu posisinya di mana, Mas Brian? Di Iya, atas di di atas undang-undang atau di bawah undang-undang? di bawah Undang-Undang. Tap MPR tadi dijelaskan di bawah, di mana posisinya? Di atas dong, di atas undang-undang kan tadi. Nggak ada utusan pemerintahan pemerintah kan, Pak. Apa? Di atas Undang-Undang. Sorry, sorry. Mm-mm, di atas undang-undang. Berarti kalau misalkan dia mau di judicial review dia dibawa kemana? MK. Bisa kenapa di MK? MK kan judicial review cuman undang-undang terhadap undang-undang dasar, bukan tap MPR. Ke MPR, Pak. Oh iya. Ke Ke MPR. MPR kewenangannya apa? MPR Membuat Undang-Undang Dasar. kewenangannya adalah mengubah undang-undang dasar, ya kan? Kemudian Membuat. melantik presiden, ya kan? Kemudian memakzulkan presiden, ya kan? Betul nggak? Terus. Betul. Ada nggak dia kewenangannya untuk judicial tap MPR? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Berarti dibawa kemana? Dibawa kemana kira-kira? Kalau ada sesuatu dengan tap MPR. Kebayang nggak kebawa dibawa kemana? Jawabannya adalah MPR. nggak bisa dibawa kemana-mana. Ini adalah Hmm. ini adalah sebuah kecacatan hukum Indonesia ya. Peraturan hierarki
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena kenapa? Karena TAP MPR ini, ya saya mengutip perkataannya Prof. Jimli ya, TAP MPR itu sekarang udah nggak ada lagi yang bisa ngebuat gitu loh. Kalau dulu siapa yang buat TAP MPR? DPR dan MPR. MPR ya kan, MPR aja gitu. Ya, Sekarang kewenangannya MPR ada nggak untuk membuat ketetapan? Nggak ada. MPR cuma tiga tadi kan, untuk mengubah undang-undang dasar, melantik presiden ya kan, kemudian untuk apa namanya, memberhentikan presiden atau wakil presiden, impeachment gitu. Dia nggak bisa melakukan judicial review terhadap MPR. Pun kalau mau di judicial review kemana? Ke MA. MA nggak bisa karena dia MA kan peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan ini posisinya di atas undang-undang, nggak mungkin dong dibawa ke MA. Dibawa ke MK. ya, MK tadi apa? Untuk undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sama, nggak bisa juga. ya, Jadi sampai kata Prof. Jimmy itu sampai kiamat kurang 2 hari itu juga nggak bakal bisa ini kita mengubah etap MPR ini gitu. Karena kenapa? Karena nggak ada yang bisa ngubah gitu kan. Satu-satunya cara untuk mengubah ini gimana? bubarin Apanya dibubarin? MPR-nya, Pak. Ya, ya kalau negaranya runtuh ya bisa ya, benar, benar, benar. Tapi bukan itu maksudnya secara legal ya. Secara legal caranya untuk mengambil ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu direvisi gitu loh. Dia harus Ya, ya, ya. direvisi. Supaya apa? Supaya dia itu posisinya katakanlah sejajar dengan undang-undang. Jangan dibuat dia di atas undang-undang. Kalau di atas undang-undang, siapa yang bisa melakukan judicial review? Jadi posisinya itu harus disetarakan dengan undang-undang gitu loh. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia itu apa namanya, ada masalah, kita mau revisi atau mau kita cabut, itu bisa gitu loh. Bisa kita ubah dengan cara judicial review tadi. Seperti itu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Dengan cara Ya, normal pun, kalau undang-undang direvisi melalui siapa, Mas Bayan? Siapa yang bisa merevisi undang-undang? Siapa yang bisa dari merevisi? ini, Pak. Nah, Dari masyarakat. ya melalui apa? Undang-undangan, Pak. Melalui apa? Jadi melalui Mahkamah Agung. Kita nggak bicara judicial review, merevisi, revisi undang-undang. Siapa yang berhak melakukan revisi undang-undang? DPR. DPR, betul. Kalau yang berhak merevisi undang-undang dasar siapa? MPR. Betul. Nah, kalau TAP MPR itu nggak ada yang bisa merevisi. Jadi, apa namanya, harus dihapus dulu atau diubah dulu Undang-Undang 12 tahun 2011 supaya apa? Supaya nanti bisa gitu, bisa direvisi. Karena kan sekarang kan nggak mungkin kan memberikan MPR kewenangan untuk membuat TAP MPR kan. Itu sebuah hal yang tidak ingin kita lakukan lagi. Satu-satunya cara ingin kalau kita mau merubah TAP MPR adalah dengan merubah Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut tadi. Kalau misalkan nilai dan norma, misalkan kita melanggar sebuah nilai, tadi kan kita sudah sepakat tidak bisa dipidana ya kan, Ya, Mas Bayan. Tapi kalau kita baca kasusnya Tom Lembong, itu kemarin disangka pasal berapa itu kira-kira? Dia korupsi pasar berapa? coba di search pasal berapa dia? Lembong itu disangka pasal berapa dia?
atau didakwa dan dituntut pasal berapa nih? Pasal pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Ih, Wah, pasal berapa itu? Pasal ini ya. Pasal 2, ayat 1 menjerat siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum pasal 2. Ayo, ngikutin gak nih dengan tujuan kasusnya nih? memperkaya diri sendiri. Ngikutin gak nih? Ikutin Pak. Pasal berapa? Kedua ayat 1 tentang Undang-Undang korupsi. Pasal 2 Undang-Undang Tipikor nih Pak. Pasal 2 kan. Pasal 2 dan pasal 3 di sini saya kelihatan share screen saya nggak, Mas Brian? Undang-undang Kelihatan korupsi. slide Pak. Masih Kelihatan slide slide. ya? Ah, slide. Oke. Ya, Nah, jadi pasal 2 dan pasal 3 itu kan dituntutnya ya dan didakwanya ya. Tapi yang lucu adalah dia sudah tidak ada mens rea ya kan. Kemudian ya, eh, malah dia itu dituduh melanggar sebuah nilai. Nilainya apa? Ekonomi kapitalis ya kan. Kira-kira kalau orang-orang menganut ekonomi kapitalis dihukum nggak? Kira-kira, Mas Bayan? nilai enggak Pak. Enggak. Betul ya, nggak dihukum. Karena kalau dihukum harusnya orang-orang ya presiden, menteri yang nego-nego soal tarif sama Amerika Serikat tuh harusnya dihukum semua gitu loh. Karena dia kapitalis kan, Nah, sama DPR dan lain sebagainya gitu. Ya harusnya mereka dihukum juga gitu loh. Tapi apakah itu sebuah tindak pidana? Bukan. Itu ya hanya sebuah pemikiran aja gitu loh. Kemudian yang lebih lucu lagi karena apa? Dasar hukum pidana adalah harus adanya mens rea misalkan. Mens rea. Apa itu mens rea kira-kira Mas Ryan? niat Pak. Apa? Ya, contoh dari niat itu apa? Kayak niat korupsi. Niat korupsi itu apa? Contohnya. Kalau kalau dia nggak niat Kayak bisa nggak sudah dituduh? melakukan korupsi gitu Pak. Eh, Katakanlah Bisa. kita coba dengan analogi lain misalkan. Berarti adanya niat ya kan? Adanya niat. Betul nggak Mas Ryan? Niat. Terus Kalau misalkan orang naik mobil, ya kan? Dia naik mobil, terus dia nabrak orang, dia ngantuk, terus dia nabrak orang, dia nggak hati-hati, dan dia nggak ada niat. Itu dia ada mens rea dan bisa dihukum nggak? Kira-kira. gak ada Pak. Bisa dihukum tapi masalahnya ada. Dasar hukum pidana untuk menghukum apa? Adanya mens rea gitu. Ya, Ya kan, dasarnya itu adalah sebuah dasar. Artinya apa? Seseorang tidak akan mungkin dipidana kalau nggak ada mens rea-nya. Kalau misalkan orang itu naik mobil terus dia mencelakai orang, dia bisa dihukum nggak? gak Pak. Ih, Coba di kan masih ya. apa coba? Kalau misalnya
anggap ya SIM lengkap, semua lengkap, nabrak yang nggak sengaja tetap nggak bisa dihukum Pak kalau dituntut itu. Apa ini Mas Brian nanya atau gimana? Nanya-nanya Pak, Apa tadi pertanyaannya? kalau misalnya semuanya lengkap kayak dari pajaknya hidup, SIM-nya lengkap, STNK, nabrak orang habis itu nggak bisa dituntut Pak maksud saya kayak misalnya orang meninggal gitu. Bisa dong. Karena dia kan telah membunuh orang dan dia telah mencelakai orang. Tapi kan nggak niat Pak. Nah, itu kita harus belajar lagi mens rea itu apa. Coba Mas Brian ketik apa itu mens rea di Google coba, di Google. Googling coba mens rea itu apa? Apa itu mens rea? Niat jahat Pak. Sikap atau pelaku melakukan tindak Ah, pidana. guilty mind, kan? Guilty mind. Tapi niat dalam atau niat jahat ya. Tapi niat jahat dalam hukum pidana ini tuh berbeda dengan niat niat dalam Islam ya misalkan. Niat apa namanya? Kalau kita mau sholat kita harus niat ya kan. Kita mau melakukan sedekah kita harus niat gitu loh. Hmm. Dan niat itu cukup dalam hati aja berkaitan dengan hati. Tapi kalau ini berbeda dengan niat yang dalam ajaran agama. Apa namanya? Karena dia mencakup dengan dolus dan kulpa. Gitu loh. Apa itu dolus atau kulpa? Itu bagian dari mens rea bukan? Dolus atau kulpa. Ya, Coba. Dolus atau kulpa bagian dari mens rea ya kan? ya Betul. Apa itu dolus dan kulpa coba? kesengajaan dan kelalaian. Nah, berarti kalau orang lalai itu bisa dihukum, itu masuk mens rea nggak? Masuk. Masuk mens rea kan? Karena Hmm. dia itu, karena mens rea dalam hukum pidana itu adalah apa contohnya misalnya? Satu, setidaknya ada tiga ya. Setidaknya yang bisa kita pahami itu ada tiga. Yang pertama, dolus, ya kan? Sengaja, ya itu pastilah. Orang langsung nabrak mobil ke o- orang atau pejalan kaki sengaja gitu kan, ya pasti dipidana dong, masa enggak gitu kan. Apalagi sampai meninggal. Kemudian apa? Kulpa, lalai. Tadi itu juga termasuk gitu. Kemudian apa? Dia punya pengetahuan Hmm. terkait dengan hal tersebut. Contohnya gini, Mas Brian tahu nggak kalau misalkan Mas Brian nabrak orang, orang itu bakal celaka. Tahu nggak? Tahu. Wajar dong, semua orang pasti tahu. Namanya mobil, mobil Hmm. tuh dari baja, dari besi ya kan, ditabrakin ke orang, orang pasti terluka gitu. Nah, itu termasuk dalam mens rea, pengetahuan atas suatu tindakan atau suatu akibat gitu loh. Itu termasuk mens rea juga. Sehingga apa? Kelalaian kita karena kita punya pengetahuan tadi, maka itu yang dihukum gitu loh. Sebagaimana contoh tadi, misalkan kita lagi naik mobil, kita naik mobil, harusnya apa? Kita punya tanggung jawab untuk apa? Kalau kita naik mobil, punya tanggung jawab Jati. untuk ya harus hati-hati gitu loh, supaya tidak menabrak orang. Ya, berarti kan kita hati-hati karena kenapa? Karena kita tahu kalau misalkan kita nabrak orang, orang tersebut bisa celaka bahkan bisa meninggal. Nah, itu yang dinamakan mens rea gitu loh. Artinya apa? Setiap hukum pidana itu harus ada yang namanya mens rea, baru dia bisa dihukum. Sedangkan di dalam Oh. Tom Lembong ini itu nggak ada gitu loh. Dia itu bahkan hakimnya sendiri itu mengatakan dalam putusannya ya, tidak ada mens rea. Nah, itu Hmm. sungguh sungguh sangat apa membagongkan namanya lah ya, sangat lucu gitu loh. Nah, kok bisa orang itu nggak ada mens rea-nya kok bisa dihukum pidana gitu. Apalagi saya dengar salah satu profesor hukum pidana juga itu menjelaskan mens rea itu juga nggak apa ya, kurang tepat gitu loh. Makanya kenapa dihukumnya itu 4,5 tahun kan? Karena dia juga nggak yakin Hmm. gitu loh. Tom Lembong tuh punya punya apa namanya punya punya kesalahan atau punya mens rea atau niat jahat atau guilty mind gitu loh. Makanya kan di sini kan coba baca. Di sini paling singkat berapa?
4 tahun ya kan. Ya, 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara gitu. Maka dari itu dia cuma divonis 4,5 tahun penjara aja ya kan. Dan dia itu juga hakim itu membaca apa namanya? Membaca undang-undang ini itu secara apa namanya? Secara sepenggal-sepenggal gitu. Coba Mas Brian dibaca pasal 2. pasal 2, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda sedikit 200 juta sampai dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, unsur yang pertama apa coba? Mas Brian, kita ilmu perundang-undangan juga harus bisa membedah unsur-unsur ya, unsur-unsur dalam sebuah tindak pidana. Misalkan Niat kita langsung memperkaya diri agak sendiri loncat, itu. kita langsung agak loncat nggak apa-apa ya, karena ini lagi apa Oh, viral kasusnya kan, jadi kita bahas. Setiap unsur yang pertama apa? setiap orang yang Hmm, unsur pertama unsur setiap yang orang pertama melawan adalah hukum. setiap orang. Berarti Ya, subjeknya adalah orang, ya kan? Orang. Kemudian apa? Yang kedua, melawan hukum. melawan hukum. Berarti harus ada unsur perlawanan hukumnya gitu loh. Kemudian yang ketiga apa unsurnya? Memperkaya diri sendiri, Ah, kurang kurang lengkap. melakukan perbuatan, Baca dari melakukan perbuatan dari memperkaya diri sendiri sampai korporasi. memperkaya diri sendiri atau orang lain dan suatu korporasi. Nah, itu gitu loh. Itu unsur yang ketiga, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kalau misalkan kita penggal memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melanggar hukum nggak? Melanggar hukum. Melanggar hukum. Dari mana Enggak, memperlanggar itu? kalau uangnya halal, enggak, Kalau misalkan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melanggar hukum nggak? enggak apa? Enggak kan? Ya, Kenapa? kalau kayak gitu setiap kebijakan pemerintah itu pasti melanggar hukum gitu loh. Karena dia memperkaya orang lain kan. Mas Brian Ya, juga bisa melanggar hukum. Karena kenapa? Karena Mas Brian mencari untung dari kafenya. Kan nggak seperti itu kan logikanya. Setiap orang yang usaha itu pasti pengen untung dong. Ngapain kita buka usaha kalau nggak pengen untung? Artinya apa? Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi itu nggak melanggar hukum gitu. Nah, yang kedua, eh, unsur yang selanjutnya apa coba? Yang kelima, unsur yang kelima. dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Nah, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara gitu loh. Kalau nggak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu nggak bisa dipidana. Coba lihat kasus Tom Lembong. Ada nggak kerugian keuangan negaranya? Secara real ya, nggak ada. Yang ada adalah potensi kerugian keuangan negara. Coba baca itu di putusannya. Itu putusannya Ya, bagus untuk kita ulas. Dia hanya potensi keuangan negaranya aja gitu. Dan bahkan apa data, bukan data, apa sih? Hasil perhitungan dari BPKP terkait hmm, dengan potensi keuangan negaranya itu tidak dijadikan dasar hakim untuk memutus perkara gitu loh. Hakimnya malah ngitung sendiri potensi keuangan negaranya berapa. Nah, ini kan sungguh absurd ya. Kita sudah punya lembaga resmi yang berhak menghitung menghitung apa namanya profit and loss dan lain sebagainya, tapi dia malah menghitung sendiri padahal dia orang hukum, dia bukan orang ekonomi. Harusnya kan itu yang menghitung orang-orang ekonomi, ya kan? Dan ada ya, putusan Mahkamah Agung
dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan potensi kerugian keuangan negara itu bukan itu tidak bisa dijadikan apa namanya dasar untuk menghukum seseorang karena korupsi. Coba dicari Mas Loya. Itu putusan nomor berapa itu? Putusan MA dan MK terkait potensi Hmm. kerugian keuangan negara itu bukan unsur tindak pidana korupsi. Seperti itu. Potensi potensi kerugian bukan termasuk apa namanya unsur Nomor, nomor 25, Pak. nomor 25 tahun Sorry. potensi putusan MK. Putusan MA dan MK. Putusan nomor oke lah nanti coba kita cari pokoknya ada itu ya ini ya. Putusan MK nomor Ya. 25 PUU 2016 itu ya kalau nggak salah ya. Nanti coba Mas Bayan baca lagi lebih lanjut. Tapi intinya apa? Intinya potensi kerugian keuangan negara yang belum terjadi secara real itu dia, dia nggak bisa dijadikan eh, apa namanya unsur bahwasanya itu melanggar tindak pidana korupsi, terutama pasal 2 ini gitu loh. Karena kerugian keuangan negara itu harus real, nggak bisa cuma potensi. Kalau real itu berarti apa? Negara telah merugi secara apa namanya, secara langsung sebesar 1 triliun misalkan. Itu bisa. Tapi kalau potensi, potensi itu seperti apa sih kira-kira Mas Boyan? Peluang. Nah, betul. Tapi konstruksi berpikirnya atau konstruksi hukum itu seperti apa kira-kira? Saya kasih contoh gini. Potensi kerugian keuangan negara ini dipahami ya. Bisa boleh dicatat, boleh enggak. Tapi yang penting Ya. dipahami. Kayak misalkan saya sebagai menteri ya menunjuk Mas Brian untuk impor gula. Impor gulanya dari Mas Brian katakanlah 1 triliun misalkan. 1 triliun. Kemudian saya sebenarnya bisa ngambil dari BUMN yang sesuai dengan aturan misalkan. Sebesar eh, Ya. 750 miliar misalkan. 50 miliar. Kemudian saya mengambil tetap dari Mas Brian gitu loh. Tetap ngambil dari Mas Brian salah apa dengan harga 1 triliun tadi gitu. Dan itu katakanlah dia belum belum terjadi seperti itu. Nah, seperti itu baru namanya potensi kerugian keuangan negara. Karena kenapa? Karena itu belum terjadi secara real dan belum berdampak kepada perekonomian kita, gitu loh. Sehingga Ya. itu yang dikatakan sebagai potensi. Kalau masih potensi, ya dia nggak bisa dijadikan unsur tindak pidana korupsi, gitu loh. Dia harus kerugian secara real, gitu. Misalkan dengan perlakuan hal itu, negara benar-benar rugi sebesar 250 miliar, katakan. Nah, itu dia baru bisa. Tapi kalau selama itu masih potensi, nah itu nggak bakal bisa. Nah, kayak tadi, misalkan kita lihat unsur unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kira-kira kalau kita Hmm. baca dari kasus Tom Lembong misalkan ini, dia dituduh dia bahkan hakimnya sendiri mengatakan tidak Tom Lembong itu tidak apa namanya tidak menerima aliran dana sedikit pun, gitu. Tidak menerima aliran dana sedikit pun dari Hmm.
transaksi tersebut. Bahkan masuk ke rekening dia aja enggak. Dia menguntungkan diri sendiri aja enggak. Tapi dia mungkin enggak. Tapi dia di tapi dia dituduh menguntungkan orang lain, yaitu PT atau perusahaan swasta yang PT atau perusahaan swasta yang eh, mengimpor gula tersebut, gitu loh. Nah, kira-kira itu masuk akal nggak? Masuk akal sebenarnya. Kalau misalkan perusahaan tersebut punya temannya Tom Lembong, Memang. punya adiknya Tom Lembong, punya keluarganya Tom Lembong misalkan. Dia nggak memperkaya diri sendiri nih, tapi dia memperkaya diri sendiri secara tidak langsung Dari, dengan cara apa? Dengan cara ya, memperkaya perusahaan adiknya, perusahaan orang tuanya, perusahaan temannya, sehingga dia dapat untung dari situ. Tapi di sini nggak ada gitu loh. Sama sekali nggak ada eh, bukti konkret bahwasanya perusahaan-perusahaan tersebut itu ada afiliasi dengan Tom Lembong gitu. Jadi kalau nggak ada, malah ini kan unsur yang paling ini ya, dalam paling korupsi itu real. yang paling primer itu adalah ini, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Berkaya. Sebenarnya memperkaya orang lain itu juga memperkaya diri sendiri, cuman lewat orang lain. Intinya adalah Oh, memperkaya diri sendiri, betul nggak Mas Bayu? betul, Pak. Betul kan? Sekarang apa gunanya kita korupsi kalau kita nggak untung gitu loh? Apa gunanya kita korupsi kalau kita nggak mendapatkan uang dari transaksi tersebut? Kan nggak ada gunanya. Artinya apa? Setiap korupsi pasti akan memperkaya diri sendiri gitu loh. Karena itu adalah eh, unsur yang paling menentukan dalam sebuah tindak pidana korupsi. Kalau misalkan unsur yang lain, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, mungkin nggak kira-kira? Kira-kira mungkin Apa nggak? Pak tadi, Pak? Mungkin nggak kerugian Jadi, keuangan negara tapi tidak korupsi? kenapa nih, Pak? Sorry, Pak. Mungkin tidak keuangan negara kita itu rugi atau perekonomian negara kita Hmm? itu rugi, tapi tidak ada tindak pidana atau tidak ada tindak pidana korupsi. Mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin. Masa? Mungkin nggak kira-kira? Kalau misalkan kita salah perhitungan, itu kira-kira mungkin nggak? Oh ya, mungkin, 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 Pak. Mungkin. Mungkin kan? Ya kayak food estate yang di Kalimantan, Ya, benar, Pak. ya kan? Kita nanam jagung yang tumbuh singkong. Hebat banget kayak Indonesia. Ya, Kita nanam jagung yang tumbuh itu bukan jagung tapi singkong. Itu kan sebenarnya gagal bukan juga. nanam singkong, Pak. Nanam singkong yang tumbuh jagung. Oh iya sorry, nanam singkong yang tumbuh jagung. Ya, itu kan sebenarnya juga Ya, sudah rugi gitu loh. Sudah rugi dari sisi ekonomi. Ya kan banyak banget gitu loh. Kalau misalkan perekonomian negara atau kerugian keuangan negara itu menjadi unsur korupsi, ya pejabat-pejabat kita banyak ketangkap semua berarti. Karena ya, Pak. pejabat kita itu selalu merugikan keuangan negara dengan cara studi banding, acara-acara rapat Benar, Pak. yang memakan duit banyak, beli mobil dinas gitu. Jadi unsur kerugian keuangan negara itu harus dilakukan secara melawan hukum gitu loh. Baru dia bisa dikatakan korupsi. Sama memperkaya diri sendiri juga harus dikaitkan dengan melawan hukum. Nah ini kan tidak ada melawan hukumnya sama sekali Tom Lembong itu kan. Dia melakukan Benar, sebuah Pak. segala sesuatu itu dengan rapat ya kan, dengan koordinasi dengan menteri-menteri yang lain dan juga Presiden Jokowi pada saat itu gitu loh. Ya ini harusnya sudah sesuai dengan aturan semua. Ya Tom Lembong itu salahnya sih cuma satu. Apa kira-kira Mas Wayan? Sampai dia bisa dibilang itu Tidak salahnya orang cuma satu. Prabowo. Ya betul. Itu salahnya dia. Itu kesalahan dia. Makanya ini tuh adalah political trial kalau kata siapa namanya, eh, Ferry Amsari di mengutip apa namanya ahli Ya, hukum dari Barat. Itu political trial. Ini adalah pengadilan politik, bukan pengadilan hukum. Karena unsur pelanggaran hukum ini tidak terpenuhi. Tidak ada mens rea sama sekali gitu loh. Yang ada adalah apa? Yang adalah upaya untuk menyingkirkan lawan-lawan politik
atau musuh-musuh politik dengan cara dipenjarakan, ya kan, dengan cara dilakukan apa namanya eh, Ancaman. kriminalisasi dan lain sebagainya gitu, ditangkap-tangkepin seperti itu gitu. Dan ini juga diamini oleh eh, ketua komisi kejaksaan gitu loh. Ketua Hmm. ketua ketua komisi kejaksaan itu juga mengatakan apa coba? Yang dia katakan, dia mengatakan bahwasannya eh, kenapa kok, kan ditanya oleh pada saat di talk show itu, kenapa kok dia tidak Ya. mengusut misalkan eh, menteri-menteri yang setelahnya seperti itu, menteri-menteri perdagangan Ya. setelahnya, yaitu Zulkifli Hasan dan lain sebagainya gitu. Dia sendiri mengatakan bahwasanya hal tersebut itu dilakukan atau tidak dilakukan karena kenapa? Karena dia melihat hitung-hitungan politiknya gitu. Dia ngomong sendiri gitu. Karena kenapa? Karena itu bagian dari strategi penyidikan dan penyelidikan. Katanya apa? Kalau misalkan kita usut dia itu di periode sekarang, misalkan nanti akan ada masanya banyak, kan? Kemudian itu bisa berpotensi untuk merintangi penyidikan atau penyelidikan dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya sudah jelas gitu loh, bahwasanya Oke. eh, ini tuh pengadilan politik gitu loh. Bukan dari mana coba kita belajar hukum, kita nggak pernah kenal tuh. Kalau penyidikan harus nunggu apa kondisi politiknya stabil Ya. dulu, harus nunggu orangnya itu nggak punya kekuatan untuk melawan. Kan nggak ada kita belajar hukum di mana hukum pidana atau apapun. Tapi Betul, dia Pak. mengatakan itu gitu loh. Dia mengatakan bahwasanya penyidikan atau penyelidikan kejaksaan itu berdasarkan ya situasi kondisi politik pada saat itu juga itu mempengaruhi bagi dia gitu. Karena kenapa? Karena kalau orang kuat yang diselidik, yang disidik itu berpotensi akan terjadi kerusuhan, ya kan, Mutasi. ketidakstabilan politik atau bahkan sosial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itulah yang menjadi eh, membuat kita semakin tidak percaya dengan hukum yang ada, gitu Hukum. kan. Hukum menjadi alat permainan politik aja kayak kata Thomas Hobbes itu Leviathan, gitu kan. Leviathan artinya hukum itu ya memang digunakan oleh kelas atas, kelas yang superior untuk apa? Untuk mendominasi kelas yang bawah, gitu. Selama dia itu tidak tidak sejalan dengan pemerintah, ya pasti akan dibasmi, akan diburu bagaimanapun caranya. Itu kan yang tidak sehat sebetulnya. Seperti itu. Kita lanjut sebentar di kelas selanjutnya ya, di room selanjutnya ya Mas Boyan. Ya, Pak.